pakai akun yang satunya ya, pakai akun satunya. Bisa Ya, terdengar jelas ya? Bisa terdengar jelas ya? ya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan bagaimana mengurus STR PPKMI dan lain sebagainya. Itu syaratnya untuk mendapatkan STR PPKMI ya otomatis harus organisasi profesinya adalah organisasi profesinya berpindah ke organisasi profesi PPKMI. Ini menjawab juga ada pertanyaan di chat itu yang menanyakan tentang bagaimana kaitannya dengan STR karena lulusan baru. Tadi ada yang bertanya, coba dicek. Karena baru saja Ya, lulus ya kalau Anda salah begitu ya. Nah, nah mekanismenya sama dengan ketika mengurus di STR AKM atau melalui IAKMI, terus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu, terus nanti mengikuti sumpah profesi. Tentu sumpah profesinya itu diselenggaranya bukan diselenggarakan oleh IAKMI lagi, tapi diselenggarakan oleh apa namanya organisasi profesi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini sebenarnya adalah solusi yang sangat tidak menguntungkan buat IAKMI, tetapi untuk menyelamatkan teman-teman SKM, ya mungkin itu salah satu yang diambil. Terus ada pertanyaan tadi mengenai kalau yang terkait dengan mengenai peminatan itu bukan ranahnya IAKMI ya, itu ranahnya ada di institusi masing-masing. Jadi mungkin lebih tepat kalau yang memberikan tanggapan itu adalah dari institusi pendidikannya. Oke, terus tapi Pak, kalau masalah peminatan itu apakah bisa, maksudnya harus ngikutin dari pusat atau seperti apa Pak? Tadi bertanya seperti itu. ya itu sepenuhnya ada di institusi. Jadi kan ada asosiasi institusi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat. Jadi kemenakan atau kebijakan itu ada di masing-masing institusi begitu. Tidak harus pengalaman kalau di swasta sih tidak semua peminatan bisa dibuka ya 8 peminatan karena berbeda dengan negeri. Kalau negeri yang ngambil minat itu 1 orang pun bisa jalan. Artinya bisa jalan karena pembiayaan ditanggung oleh sebagian ditanggung oleh pemerintah atau sudah sekuat secara finansial. Tapi mungkin kalau di perguruan tinggi swasta tidak semua minat dibuka, hanya minat-minat yang fokus-fokus saja begitu. Terus yang berikutnya mengenai masih di mengenai kartu anggota IAKMI. Kalau misalnya sudah habis dan tidak diperpanjang, kebetulan di Surabaya yang bertanya ini, silahkan melalui pengurus daerah masing-masing, yaitu pengurus daerah Jawa Timur, karena kita memang masih punya problem kaitan dengan kartu anggota IAKMI ini di sekretariat itu numpuk banyak sekali karena kami sudah sampaikan ke pusat. Di kartu itu tidak ada keterangan ini siapa, rumahnya mana, alamatnya mana, itu tidak ada. Jadi hanya ada nama dan nomor anggota saja. Jadi kami juga tidak tahu kemana harus mengumumkan. Sekretariat sudah mencoba mengirim email melalui data yang ada, kita email, kita informasikan bahwa kartunya sudah ada. Tapi mungkin sepertinya emailnya belum diakses atau sudah terlanjur meninggalkan DIY karena dulu sekolah di DIY, terus akhirnya ngurus lewat DIY, tapi sudah pulang ke daerah masing-masing sehingga itu belum terambil. Banyak sekali, lebih dari 100 kartu anggota ada maka saya sarankan silahkan mengurus melalui Pengda masing-masing, ngurusnya melalui iakmi.or.id. Terus ada pertanyaan yang menarik, bagaimana kalau misalnya mengikuti STR yang bukan ahli kesehatan masyarakat tapi keahlian kita bukan di situ. Nah, ini memang menjadi polemik ya. Kalau misalnya tidak sejalan antara pendidikan yang dalam artian sebenarnya sih, kalau kita bicara SKM, pendidikan yang seorang SKM itu ya kemampuannya sebenarnya harus meliputi 8 bidang ilmu itu. Jadi harus mampu administrasi kebijakan kesehatan, harus mampu biostatistik, harus mampu menjadi promotor kesehatan, harus mampu menjadi itu karena memang kita di pendidikan akademik ranahnya ada di situ, belum terspesialisasi sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga sangat mungkin sekali untuk mengurus STR di yang lainnya. Jadi meskipun kalau bicara peminatan itu apa ya, itu di bahasanya kompetensi Kesmas itu adalah muatan tambahan begitu. Jadi kalau misalkan peminatannya, seperti saya peminatannya K3, misalkan saya pengen STR ke EPID ya bisa saja begitu. Cuma nanti ada effort, ada usaha tambahan bahwa saya harus belajar memperdalam tentang epidemiologi.
Bagaimana, terus teman-teman? terus ada lagi pertanyaan, saya sekalian menjawab aja dari Miranti, bahwa berdasarkan ada lowongan pekerjaan bahwa berdasarkan syarat akreditasi A untuk universitas dan atau dari luar negeri. Pertanyaan apa? Oke, saya tidak bisa menjawab tentang mengapa persyaratannya harus seperti itu, dan saya belum menerima kabar juga kalau yang wajib diterima itu, yang bisa diterima hanya yang ini yang informasi yang saya terima pada loker periode Jokowi saat ini ada persyaratan akreditasi universitas. Kayaknya saya belum pernah mendengar ini, tapi mungkin kalau saudara Miranti ini sudah lebih dulu mengupdate ya, itu bisa menjadi input bagi institusi ya. Jadi kan karena memang kalau setahu saya sih akreditasi minimal harus B untuk bisa menjadi peserta dalam lowongan. Tapi kalau sampai A kayaknya saya belum mendengar sih. Kalau B saya sudah mendengar, dan saya rasa makanya saya di Jogja semua program studi sudah terakreditasi B kok, artinya sudah aman untuk memfasilitasi alumninya. Tapi kalau A ini saya nggak tahu ini. Mungkin periode Jokowi terbaru atau bagaimana saya nggak tahu. Terus yang mengapa kita harus dari Suli? Pada STR, kenapa STR kita harus sendiri-sendiri padahal kita sama-sama yang mau gelar SKM? Ya, ini permasalahannya karena ada gugatan terhadap proses STR. Sebenarnya dengan pelaksanaan STR yang lalu itu kita sudah tenang-tenang saja lah. Artinya itu sudah memfasilitasi semua SKM untuk mendapatkan surat tanda registrasi dan akhirnya bisa bekerja di lingkungan PNS. Tapi karena ada gugatan terhadap STR tersebut, dan akhirnya memang yang digugat itu sebenarnya adalah pemerintah. Tentu kan berimbas kepada kita. Pemerintah juga tentu tidak mau kalau digugat terus kan, bikin ribut, bikin kerjaan tidak fokus dan sebagainya. Sudahlah, kita hentikan saja dulu. Jadi yang kena imbas adalah kita. Nah, ini permasalahannya, solusinya ya harus sesuai dengan aturan. Nah, aturannya memang yang tidak ditutup atau tidak dimoratorium adalah ketiga STR tadi itu, STR EPIT, STR penyuluh, dan STR pembimbing kesehatan kerja itu yang tidak dimoratorium. Jadi karena ada potensial ke sana ya kita hanya mencoba menyelamatkan saja sih. Jadi kalau misal ada yang ingin perpanjang STR ya bisa perpanjang. Apakah dengan SKP? Ya tentu dengan SKP. Tapi mungkin di tahap awal karena ini migrasi STR lebih sifatnya dari awal dulu, mendaftar dulu, terus mengikuti sumpah profesinya, terus nanti baru mengurus STR-nya. Ya kira-kira begitu. Bapak, ada yang nanya dari YouTube terkait masalah kondisi yang sekarang itu kan STR masih dibekukan. Nah, sedangkan di beberapa loker rumah sakit dan puskesmas yang di luar PNS itu masih meminta STR gitu, Pak. Apakah dari pihak organisasi profesi punya surat tersendiri atau surat keterangan seperti apa gitu, Pak? Dari itu pada yang nanya, Pak. Jadi STR itu yang menerbitkan bukan organisasi profesi. STR itu yang menerbitkan adalah dulu MTKI, sekarang KTKI begitu, dan itu ada di lingkarannya Kementerian Kesehatan lah, meskipun itu lembaga tersendiri, lembaga independen tersendiri. Jadi ya memang ini menjadi salah satu permasalahan kita. Dan kalau begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan memang itu menimpa para SKM yang itu kita butuh data nih, butuh informasi. Silahkan Anda menulis surat formal dengan menyebutkan nama yang jelas, dengan asal pendidikan yang jelas, artinya bertanggung jawab atas surat tersebut, menyampaikan kendala-kendala tersebut. Jadi bahwa saya seorang SKM saat ini sedang melamar ke sini, tapi dijawab bahwa kalau tidak ada STR tidak boleh bekerja, misalnya begitu. Nah itu silahkan dituliskan, dan itu menjadi bagian dari advokasinya pengurus pusat IAKMI. Jadi pengurus pusat IAKMI sedang mencoba untuk mengadvokasi nih, berdiskusi dengan Kemenkes bagaimana solusi untuk para SKM ini. Tapi mungkin prosesnya juga tidak bisa cepat begitu. Ya. Ini yang di chat masih ada yang bertanya yang di chat. Ya, terus untuk wacana tentang
sekolah profesi Kesmas apakah tetap dilakukan? Sekolah profesi itu adalah akibat adanya ya memang secara perundang-undangan yang diperkenankan untuk melakukan uji kompetensi itu adalah pendidikan profesi karena disebutnya hanya akademik dan profesi yang wajib melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi itu menjadi salah satu prasyarat untuk mendapatkan STR. Jadi kan akhirnya karena uji kompetensinya digugat, ada yang menggugat tentang uji kompetensi, sehingga akhirnya berimbas juga kepada STR-nya yang berhenti begitu. Nah ini yang sedang dicari solusi nih, bagaimana agar bisa tetap terbit STR lah tanpa uji kompetensi lah atau bagaimana begitu. Tapi perimbangannya memang asosiasi pendidikan harus segera melaksanakan atau membuat pendidikan profesi tersebut. Ya doakan saja mudah-mudahan pendidikan profesinya sudah bisa segera terwujud. Itu pun juga permasalahan pendidikan profesi adalah ketika organisasi profesinya itu tidak akur, maka Kemendikbud juga tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk pendidikan profesi. Jadi dilemanya masih banyak sekali. Terus ada bagaimana dua pertanyaan terakhir ini ya Pak. Habis itu kita tutupkan dulu. Ya oke. Terus ada pertanyaan bagaimana mensinergikan Persakmi dan IAKMI. Saya kebetulan pernah menjadi ketua Pengda Persakmi. Sekarang kalau untuk di Jogja itu kondusif saja, tidak ada masalah kami di Jogja. Saya menjadi ketua Pengda Persakmi dan juga sekarang ini menjadi pada saat itu menjadi wakil ketua Pengda IAKMI. Sekarang menjadi ketua Pengda IAKMI. Tidak ada permasalahan. Sebenarnya kalau kedua organisasi ini mau bersama-sama berpikir untuk SKM, bisa menyelesaikan banyak hal lah. Ya karena Mas Ahmad Nawakil ini menjadi mungkin pengalamannya hampir sama saya, silahkan dibantu untuk mensinergikan aja kedua organisasi tersebut. Karena ini yang saya sampaikan tadi, kita mau mendirikan program pendidikan profesi pun kalau kedua organisasi ini di atas ya, di tingkat elit, kalau di daerah sebenarnya tidak ada masalah. Kalau di tingkat elit ini tidak bisa bersinergi, maka tidak akan terbit itu pendidikan profesi. Jadi permasalahan SKM, STR, lowongan pekerjaan di PNS, kesempatan bekerja di PNS, juga permasalahan yang mengenai institusi pendidikan Kesmas itu juga akan tetap ada lah begitu. Ya ini mudah-mudahan kita doakan aja lah, mudah-mudahan para petinggi-petinggi, para pengambil kebijakan di organisasi ini lebih wise, lebih bijaksana. Terus apakah kita dapat STR ikut pemutihan tanpa harus melakukan sumpah profesi jika ingin perpanjangan STR? Saya kalau kemarin ini yang khusus yang akan mengambil ke STR penyuluh kesehatan atau di PPKMI itu secara resmi, karena PPKMI itu anggota IAKMI di pusat, maka IAKMI yang membuat kayak semacam penugasan bahwa tolong dong ini teman-teman SKM ini yang ada di daerah tolong diakomodir untuk bisa mendapatkan STR PPKMI. Tapi memang belum semuanya ya, untuk yang epidemiologi itu khususnya karena berdiri sendiri, jadi komunikasinya mungkin tidak seperti PPKMI dan PAKI. Kalau ikut pemutihan begini saja, saya menyarankan kalau Anda di daerah masing-masing, coba mencari ketua pengurus daerah PPKMI di daerahnya masing-masing, terus menghubungi, terus setelah itu berkonsultasi, termasuk bagaimana untuk mengurus STR tersebut. Nanti jalurnya seperti ketika Anda ngurus STR AKM dulu kan, kalau dulu kan difasilitasi oleh kampus, terus ada sumpah profesi di kampus, terus sumpah profesi bersama dengan berkas-berkas ijazah dan sebagainya diupload, ya prosesnya seperti itu. Nanti harus ada surat-surat itu yang harus ditandatangani atau bisa diupload ke websitenya KTKI sehingga akhirnya bisa terbit STR. Kira-kira prosesnya hampir sama. Kalau mengenai pemutihan saya kurang paham ya kebijakan di PPKMI bagaimana. Begitu ya kira-kira ya teman-teman semua.